Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose. Oi, lo kenapa sih dari tadi bengong mulu? Ini gue bengong tuh ya, lagi mikirin mau bikin usaha tapi belum tahu apa itu biaya produksi, macam-macam biaya produksi itu apa aja. Lo tahu nggak yuk? Gue juga belum tahu. Coba lo tanyain sama Manda Bella, siapa tahu mereka berdua tahu. Ya juga ya. Coba deh aku tanya mereka berdua. Tapi kira-kira mereka berdua di mana ya yuk? Udah deh Doi, lo coba cari dulu. Yaudah deh yuk, gue coba cari mereka berdua dulu ya. Iya. Itu sih mereka berdua. Mau kalian berdua juga. Emang kenapa kamu nyariin kita berdua? Jadi aku nyariin kalian berdua itu mau nanya tentang biaya produksi. Kalian tahu nggak? Oh, kamu belum tahu. Sini, kita kasih tahu. Jadi kalian masih belum tahu apa itu biaya produksi. Nih aku kasih tahu. Biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Biaya produksi dibagi menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang biaya tetap dan biaya variabel beserta contoh-contohnya. Cari apa kak? Dari buku tentang biaya tetap sama biaya variabel. Rika, ya, kamu tahu nggak sih pengertian dari biaya tetap dan biaya variabel? Oh, biaya tetap itu biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Terus biaya variabel yaitu biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Apa aja sih contohnya? Contohnya yaitu contoh dari biaya tetap yaitu sewa gedung, gaji karyawan, dan asuransi dibayar di muka. Terus contoh biaya variabel yaitu bahan baku, upah lembur, dan biaya pengemasan. Udah? Enggak. Itulah penjelasan dari biaya tetap dan biaya variabel. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang menghitung biaya produksi. Yuk simak videonya. Teman-teman, kalian udah ngerjain tugas PKK yang BIP itu belum? Belum. Ayo bareng. Ayo ya. Hai, kalian lagi ngerjain PKK BIP ya? Iya. Gimana sih caranya? Gini loh. Hai, jadi cara menghitungnya adalah kita menggunakan rumus menghitung biaya produksi. Yang pertama yaitu total biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel. Diketahui biaya tetap yaitu 10 juta, biaya variabel per unit yaitu 20.000 dan jumlah produksi sama dengan 1000 unit. Jadi total biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel. Yang pertama, total biaya variabel per unit dikali jumlah produksi. Yang kedua yaitu total
biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel. Jadi, untuk langkah perhitungannya yaitu yang pertama, menghitung total biaya variabel 20.000 per unit dikali 1.000 unit sama dengan 20 juta. Yang kedua, menghitung total biaya produksi. Biaya tetap, total biaya variabel, berarti ini ditambah 10 juta ditambah 20 juta sama dengan 30 juta. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu total biaya produksi untuk menghasilkan 1.000 unit adalah 30 juta. Sekian caranya. Terima kasih. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations making. Gimana sih? Nyari apa sih? Nyari BEP. BEP itu apa sih? Oh, BEP. Jadi, BEP itu adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada kerugian atau keuntungan. Terus, BEP juga ada dua rumus, yaitu rumus BEP unit dan BEP rupiah. Terus gimana sih cara menghitungnya? Jadi, cara menghitungnya itu kalau rumus BEP unit bisa diketahui biaya tetap misalnya 9 juta, terus harga jual unitnya itu 50.000, terus harga variabel per unitnya 20.000. Nah, kalau rumus BEP-nya sendiri itu biaya tetap dibagi dengan biaya per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, yang ditanya berarti kan BEP per unitnya kan. Nah, cara jawabnya itu 9 juta dibagi dengan 50.000 dikurangi dengan 20.000. Jadi 9 juta dibagi 30.000. Dari mana sih 30.000 ini? Hasil dari 50.000 dikurangi dengan 20.000, hasilnya 30.000 kan. Nah, hasilnya adalah 300 unit. Nah, jadi artinya untuk bisa mencapai BEP, perusahaan harus memproduksi per bulan sejumlah 300 unit. Oh, gitu. Terus gimana sih cara menghitung BEP rupiah? Nah, kalau BEP rupiah sendiri, rumusnya adalah BEP unit dikali dengan harga jual. Jadi datanya BEP unit kan tadi 300 unit kan, terus harga jualnya 50.000. Nah, yang ditanya BEP rupiah. Nah, kalau menghitung itu berarti 300 unit dikali dengan 50.000, hasilnya 15 juta. Nah, artinya untuk bisa mencapai BEP dalam sebulan harus bisa mendapatkan hasil dari penjualan sebanyak 15 juta. Jadi gitu pengertian dari BEP dan cara penghitungannya. Apakah kamu sudah paham? Hai Lisa. Hai Ulfi. Lagi apa nih, serius banget? Aku lagi memahami ROI. Oh, itu materi kemarin ya? Aku materi kemarin itu ketinggalan. Boleh minta tolong jelasin ya ROI itu apa? Boleh? Nah, jadi materi menghitung return on investment atau ROI, yaitu dilihat dari pengertiannya, ROI adalah rasio yang menunjukkan efisiensi investasi dengan membandingkan keuntungan yang dihasilkan dengan biaya investasi. ROI biasanya dinyatakan dalam persentase. Terus gimana sih rumus cara mengerjakan ROI-nya? Nah, jadi rumus ROI dinyatakan sebagai berikut. ROI persen sama dengan keuntungan bersih dibagi total investasi dikali 100%. Bisa, ada nggak sih contoh soalnya biar aku mudah memahaminya? Tentu aja, ada dong.
Nah, berikut contoh soalnya. Diketahui laba bersih Rp 50 juta, total investasi Rp 200 juta. Ditanyakan ROI-nya. Berapa sih ROI-nya? Terus ini gimana cara menjawabnya? Nah, jadi cara menjawab pertanyaan tersebut yaitu ROI sama dengan 50 juta dibagi 200 juta dikali 100% sama dengan 0,25 dikali 100%. Hasilnya yaitu 25%. Artinya, investasi akan bertambah jika mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 25%. Nah, jadi gitu Ulfi, penjelasan materi ROI dan cara mengerjakannya. Oh, oke, aku udah mulai paham nih tentang materinya. Makasih ya Lisa. Iya, sama-sama.